Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kembali lagi di mata kuliah Internet Marketing. Seperti kemarin kita sudah melewati ujian tengah semester ya. Sekarang kita masuk ke materi bab 8, pertemuan 8 ya. Dan sudah 7 pertemuan sebelum UTS. Jadi kita di sini akan membahas tentang domain dan web hosting ya. Apa saja sih yang dimaksud dengan domain dan web hosting? Nanti kita akan bahas lebih lanjut di materi yang ada di bab di pertemuan ke-8. Oke, lanjut langsung aja masuk ke materi ya. Nah, ya, kalian sering mendengar kata website. Apa sih yang dimaksud dengan website itu? Ya, website itu merupakan sebuah media untuk penyampaian informasi yang ada di internet ya. Macamnya bisa banyak-banyak, ada banyak nih guys, sebagai penyedia informasi toko komersial, bisa dipakai di toko online ya kan. Kalian kalau pakai di apa namanya, kalau buka website dari Tokopedia, ada Bukalapak gitu ya. Terus service layanan web SMS ya juga bisa, itu masuk ke ada juga penyampai berita ya, aplikasi surat kabar online ya. Ini website ini dibentuk dan diciptakan dari serangkaian skrip atau kode pemrograman ya, dari bahasa pemrograman tertentu ya, kayak bisa ada Python, SQL dan sebagainya macam ya. Ini definisi dari website kalau berdasarkan bahasa IT ya. Jadi website itu kan kayak buat tampilan ya. Kalau kalian akses Google nih, kalian googling apa namanya, buka cari Tokopedia, nah, tampilan yang pertama kali muncul itulah website. Ya, untuk memudahkan penggunaan dan pertukaran informasi dari customer ke si pemrogram dari website tersebut ya. Oke, itu pengertian dari website. Terus nah, kalau berdasarkan sistemnya, website-nya ada 3 jenis teman-teman ya, ada 3 jenis guys. Yang pertama namanya website statis ya. Website statis itu yang mana pengguna nggak bisa merubah konten dari web tersebut secara langsung menggunakan browser ya. Itu jenis yang pertama. Seperti dari bahasanya, dari etimologinya ya, statis itu tidak bisa berubah, tidak bisa bergerak ya. Jadi si apa namanya, pengguna user ini cuma bisa melihat aja ya dari konten yang ada di website tersebut secara langsung menggunakan browser ya. Kebanyakan sekitar 80% website yang ada di internet di seluruh belahan dunia ini masih menggunakan jenis yang pertama ini, website statis, karena ini yang paling mudah digunakan bahasa pemrogramannya ya. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua ada yang disebut sebagai lawan katanya statis apa, dinamis ya. Dalam website dinamis ya, interaksi yang terjadi antara pengguna dan server itu sangat kompleks, nggak cuma sekedar melihat aja, membaca you see, you interact itu enggak. Tapi kalau di website dinamis ini ya, si user ini dia bisa mengubah konten dari halaman tertentu dengan menggunakan browser, karena letaknya si data yang dilihat yang ditampilkan dalam website ini ya, itu bukan terletak pada server, tapi bisa ada di database lainnya ya. Kita lihat aja contohnya pakai kita sederhanakan ini bedanya nih ya, website statis sama website dinamis ya. Kalau website statis, si klien browser, misal katakanlah kita mau akses Tokopedia ya, kita langsung ambil data dari server ya, kalau dari website statis. Tapi kalau di website dinamis, dia nggak secara langsung ambil dari server, tapi dia melalui perantara database yang ada. Nah, ini perbedaan antara website statis dan website dinamis. Tipe yang ketiga, yang terakhir, nah ini yang baru ngetop di era-era tahun 2010 ke atas ya. Ada yang disebut sebagai flash website. Adalah, kalau yang perlu kalian ketahui nih, flash adalah sebuah teknologi yang cukup canggih untuk membangun si website ini secara keseluruhan ya. Dengan menggunakan teknik flash ini ya, dapat menyuguhkan visual atau interaksi yang menakjubkan bagi pengguna. Jadi flash website ini dia mengutamakan interaksi secara visual ya. Contohnya kayak gimana sih?
Saya ada contoh, bisa dilihat di sini. Nah, ini apa namanya video dari website dinamis ya, website dinamis, website apa namanya website Flash. Sebentar, saya bukakan. Nah, ini contohnya website Flash ya. Oke, bisa dilihat. Nah, ketika kalian masuk ke situsnya WebAir di sini, kalian bisa pilih kalau pakai website Flash, di sini ada pilihan Ball on Air sama Run on Air. Jadi kalau kalian klik, nah ini interaktif banget teman-teman. Interaktif banget ya guys. Nah ini kalau kalian milih Run on Air, nanti keluar video ini orang lagi lari ya. Seperti ini ya. Tampilannya jadi visual banget, jadi kayak Flash. Kalau Flash kan kayak video animasi bergerak gitu ya. Nah ini sama. Kenapa saya pakai Nike ya kan? Kalian para pecinta sneakerhead jadi lebih familiar di sini ya. Anak-anak muda kan biasanya pecinta sneakers. Nah ini contohnya yang kedua. Tadi kan Run on Air. Kalau kalian klik Run on Air tadi keluar yang perempuan. Tapi kalau kalian klik Ball on Air nanti munculnya si laki-laki ini. Jadi si Nike Air ini dia apa namanya advertisementnya ini ada sepatunya ini bisa dipakai jadi dua jenis. Jadi untuk lari sama untuk bermain basket ya. Nah, ini bisa dipilih itu interaktif. Explore now, ada TV Spot. Nah, ini explore the source ya untuk tahu lebih lanjut lagi tentang Air Max. Nah, kan bisa di scroll tuh. Kalau di scroll kan ada tampilannya ya. Jadi inti dari si website Flash ini ya. Website Flash ini adalah mengutamakan desain visual ya yang interaktif sehingga memanjakan mata dari para apa namanya user atau pengguna konten ya. Ini tadi website jenis yang ketiga, website Flash ya. Oke. Nah, tadi kita udah bahas tentang website, sekarang kita bahas tentang domain. Apa sih yang dimaksud dengan domain ya? Jadi kalau di dunia teknologi informasi, domain ini selalu diidentikan dengan suatu nama atau alamat di sebuah jaringan. Katakanlah UMP. Ya, kalau di secara dibahasain secara apa namanya? Secara offline gitu ya. Domainnya UMP di mana? Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 1 ya, Duku Halu Kembaran. Namanya domain atau alias alamat ya. Jadi kalau diartikan secara lebih spesifik, domain ini dapat diterjemahkan sebagai suatu alamat situs internet. Gitu ya teman-teman. Oke guys. Jadi domain ini adalah merupakan nama unik ya untuk mengidentifikasi nama server komputer ya, kayak web server atau email server di jaringan komputer ataupun internet ya. Domain itu ada berbagai macam. Ya, contohnya nih, kita breakdown. UMP kan punya www.ump.ac.id ya. Di depan di awal triple www itu disebut sebagai subdomain ya. Subdomain biasanya www itu adalah singkatan dari World Wide Web. Gitu ya, itu singkatan www. Terus UMP itu nama domainnya ya. Sedangkan ACID itu adalah jenis domainnya. Karena kalau ACID itu kalau di Indonesia itu pengertiannya itu sering digunakan halaman untuk apa namanya akademik ya, kampus gitu biasanya dipakai ya. Jadi fungsi domain ini adalah untuk mempermudah pengguna internet pada saat melakukan akses ke server ya. Selain juga dipakai untuk mengingat nama server yang dikunjungi tanpa harus mengenal deretan angka yang rumit yang disebut sebagai IP address. Nah gini guys, kalau di dunia komputer ya ada IP address. Kalau dia pakai IP address itu bahasanya itu pakai angka ya. Lebih mudah mana, pakai huruf atau pakai angka? Karena kalau kita ngapalin angka itu kan susah ya, ngapalin nomor gebetan itu susah banget. Kita harus nyatet di kertas gitu kan. Nah, dengan adanya domain yang pakai huruf ini akan memudahkan seseorang untuk menghafal namanya ya. Pilih mana?
kalian mengakses tokopedia.co.id atau 1234.567.8910. Ngapal ini kan lebih rumit kalau kombinasi angka ya guys, karena kita pikiran kita, otak kita itu kalau untuk memproses kombinasi angka, deret angka itu lebih susah, membutuhkan effort yang lebih daripada untuk memproses nama atau apa gitu ya. Kombinasi angka itu lebih rumit untuk diingat-ingat, makanya dimudahkan ya. Jadi contohnya gini guys, kalau IP address sama domain ya, laptop itu punya yang disebut sebagai private IP address. Jadi setiap laptop itu punya IP address-nya masing-masing. Nanti ketika kalian connect WiFi yang ada di katakanlah misal di UMP ya, dia punya yang namanya disebut sebagai public IP address. Ya, dari kalian yang tadi individual, setiap individual yang ada di laptop nanti nyambungnya ke WiFi yang ada di UMP, katakanlah dia punya public IP address ya. Dari public IP address nanti teruskan ke internet ya, ke internet dan menjangkau seluruh dunia. Jadi pengertiannya itu ya guys. Nah lanjut lagi ya, ini jenis-jenis domain kalau di luar negeri, ini bukan di Indonesia ya. Ada gov, kalau gov itu biasanya untuk pemerintahan kalau di luar negeri ya. Edu itu kalau di luar negeri untuk institusi pendidikan ya, di global nih ya. .com itu untuk organisasi profit dan komersial nih, kalian harus bisa bedain. .com sama .net. Kalau .net itu untuk organisasi network, terus ada .biz untuk kepentingan bisnis, ada ORG atau di organisasi kegiatan non profit ya. Jadi itu beda-bedanya ya guys kalau di global, secara global ini domain. Nah kalau di Indonesia ya banyak nih, ada ACID, UMP ACID berarti domain yang digunakan di lingkungan akademik atau perguruan ya. Ada .co.id untuk organisasi komersial, core.id ya, organisasi selain organisasi yang masuk dalam pokoknya organisasi yang nirlaba ya. Terus ada net ID, web ID, school ID biasanya itu untuk sekolah, go ID untuk organisasi pemerintah ya, banyak ya jenisnya kalau di Indonesia ya. Nah, ini yang terakhir nih. Apa sih yang dimaksud dengan web hosting ya? Web hosting atau sewa hosting adalah penyewaan tempat untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website dan sehingga dapat diakses lewat internet. Nah, data di sini dapat berupa file, gambar, email, aplikasi, program, atau script atau database. Ibaratnya gini guys, kalian masuk ke mall, Rita Mall ya. Di situ kan ada tokonya masing-masing, lapaknya masing-masing. Nah, kalau kalian mau jualan di Rita Mall, kalian harus web hosting. Ini katakanlah kalau bahasa internet ya, mau dijualan secara online, kalian harus punya lapaknya masing-masing. Ya, jadi web hosting itu sama aja kayak lapak kalau ada di mall, ada di pasar, gitu ya. Pengertiannya web hosting. Nah, apa saja yang harus dipertimbangkan dalam memilih web hosting? Yang satu, pastikan kapasitas mencukupi, kebutuhan kalian mencukupi. Kalau kalian punya barang dagangan atau katakanlah data, ya data itu lebih dari 1 giga atau 2 giga katakanlah minimal, ya kalian harus bisa 2 kali lipat sampai 3 kali lipat data yang kalian butuhkan sehingga kapasitas mencukupi. Gitu ya guys ya. Yang kedua, familiar dengan teknologi yang digunakan. Kalau pakai bahasa pemrograman SQL ya SQL aja, jangan bahasa pemrograman yang lain. Ya, support selalu bisa dihubungin kalau suatu-waktu ada kenapa-kenapa terkait dengan web hosting, jadi kita bisa dengan segera menyampaikan keluhan kita ya. Kalau di dunia bisnis ya kan, kalau kita komplain dan komplain nggak dipertanggungjawabkan sama sama penyedia jasa, itu kan kita akan mendapatkan kerugian yang banyak gitu loh ya. Jadi syarat yang ketiga ini, support harus selalu bisa dihubungin kalau sewaktu-waktu ada kenapa-napa, gitu ya guys ya. Layanan database tersedia, layanan backup tersedia, dan bandwidth sesuai dengan kebutuhan. Itu tips-tips dalam memilih web hosting. Oke, itu aja yang bisa sampaikan dalam pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.